Dalam pemungutan pajak, negara harus mendapatkan izin lebih dahulu dari rakyat karena pemungutan pajak dapat dipaksakan dan tidak ada kontraprestasi secara langsung yang dapat ditunjuk. Berkait dengan hal tersebut, dasar hukum pemungutan pajak di Indonesia adalah pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Ketentuan ini merupakan dasar filosofi pemungutan pajak karena tidak ada perpindahan kekayaan tanpa persetujuan pemilik, dan ini menunjukkan bahwa masyarakat atau pemilik memberikan izin atas perpindahan sebagian kekayaannya kepada negara melalui proses pembuatan undang-undang di mana wakil rakyat memberi persetujuan. Bahkan di negara lain pun terdapat dalil pajak yang terkenal, yaitu kalau di Inggris, no taxation without representation. Kalau di Amerika, taxation without representation is robbery, artinya pajak tanpa adanya undang-undang adalah perampokan. Dalil tersebut dimaksudkan untuk menghindari anggapan bahwa negara itu sama dengan perampok karena perpindahan sebagian kekayaan rakyat atau pembayaran pajak tanpa izin pemilik atau rakyatnya. Halo teman-teman, luar biasa. Sudah sampai ke nomor 16 guys, 16 ya. Ini adalah dugaan perampokan pajak nomor 16 teman-teman ya. Masih dugaan teman-teman ya, dan semua ini nanti akan terbukti di pengadilan. Oke teman-teman, buat Anda yang belum tahu ya, ini adalah pemeriksaan pajak PT Arion, dan gua rasa modus-modus seperti ini juga terjadi di tempat lain ya. Bagi teman-teman yang mengalami, silakan lu komentar deh teman-teman ya, bagaimana kejadiannya di tempat Anda ya. Apakah lu mengalami hal seperti ini atau lebih ringan atau lebih parah atau bagaimana? Coba diceritain di komentar teman-teman ya. Oke, kita jumpa lagi. Halo Pak Rinto, apa kabar Pak? Ya, semangat Mas. Semangat luar biasa. Ya, Kemarin kan nomor 15, sekarang nomor 16. Kalau nggak salah mengenai apa itu kewenangan itu kalau nggak salah Pak. Bagaimana ya, ceritanya Pak? ya, ini saya tunjukkan, saya share screen. Ini Mas ya, topik ke-16 Mas Awan. Tergugat telah bertindak sewenang-wenang karena melakukan pemeriksaan tahun pajak 2015 tanpa dasar kewenangan. Nah, ini pasal yang dilanggar adalah pasal 29 ayat 2 Undang-Undang KUP yang berbunyi pendapat dan simpulan tugas pemeriksa harus didasarkan pada bukti yang kuat dan berkaitan serta berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Kronologinya seperti ini, Mas, bahwa dalam KKP yang disampaikan oleh tergugat kepada penggugat tanggal 3 November 2023 yang mana terdapat perbedaan antara tahun pajak yang diperiksa dan tahun pajak yang tertuang dalam KKP. Nah, ini saya tunjukkan. Nah, ini Mas, masa pajak Januari sampai Desember 2018. Ini KKP-nya, Mas. Pak, mohon maaf Pak. Itu satu lembar saja atau setiap lembar begitu Oh, tulisannya? ini depannya aja, Mas. Oh, semua lembar, Mas. Ini. Ini, Mas. Nah, semua lembar, Mas. Salah ini Pak. Ini mah bukan, ini Bapak periksa 2019 kan? Nah, ini. Nah, Bapak diperiksa ini 2019 kan? Ini gini Mas, saya tunjukkan pemeriksaannya ini Mas. Ini surat pemerintah pemberitahuan pemesanan lapangan. Ini Mas. Nah, masa pajak tahun 2019 Mas ini. Jadi pemeriksaannya 2019, tetapi yang terbit itu tadi KKP ya tadi ya? KKP 2018. Betul Mas. Berarti Nah, salah ini salah upload dia. ini KKP-nya Mas. Salah Nah, upload dia, Pak. Nah, Ini ini perusahaan orang lain 2018 kali? Mas. Ini 2018 Mas. Heeh, Oke, salah heeh. upload ini, Ini pun Pak. ini pun ada yang lucu Mas dari KKP Mas. Ini ada baru Mas. Ini karena dari kami ngomong dari SPHP-nya tanpa ada sumber pengujian dan di KKP-nya ditambahi Mas, ada sumber pengujiannya ini. Waktu di SPHP tidak ada ini Mas. Oke. Terus di KKP ini ada yang aneh kayaknya Mas. Nah, ini Mas. Ini berita acara ketidakadilan wajib pajak dalam rangka pembahasan akhir hasil pemeriksaan Mas. Ini Oke. kami menemukan bahwa ini Mas, kepala kantornya ini Pak Agus Mulyono Mas, padahal harusnya Pak Farid Iqbal. Ini Mas. Aduh, 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 ini cacat, Pak. Ini cacat dan batal demi hukum. Heeh. Nah, ini Mas. Ini adalah KKP yang dia upload, Pak, ke sistemnya e-court. Iya, benar Mas. Oh, KKP nggak keikut Mas, KKP di email ke kami, karena kami meminta berdasarkan Undang-Undang KIP Mas. Oh, tapi dia Heeh, tidak jadi upload ini kepada e-tax, soalnya nggak di-upload.
Oh enggak ini Mas, ini memang diupload karena kami meminta berdasarkan undang-undang KIP Mas. Oh, mintain Pak, supaya hakim tahu juga, dapat juga. Oh ini ya. Karena di Oke oke. sidang saya, hakim minta KKP di-upload. Oh oke 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 ya siap siap. Tapi Oke, kalau nggak salah kami upload Mas KKP-nya. Di bukti kami upload. Nah ini kan oke. berita acara ketidakadilan wajib pajak dalam rangka pembahasan akhir Mas. Yang kami ceritakan bahwa kami diundang tanggal 10 Agustus Mas ya untuk pembahasan akhir yang kedua. Kami tidak datang membuat surat keberatan. Tanggal 11 itu kami diundang untuk menandatangani Mas. Berita Hmm. acara berita acara pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Kami juga suratin lagi bahwa ini cacat formil gitu Mas. Nah, Hmm. ternyata suratnya ini Mas, ini keliru ini. Kepala kantornya keliru Pak Agus Mulyono Mas. Enggak, Pak Agus jadi kepala kantor 5 menit doang. Hanya untuk tanda tangan surat itu. Iya. Mungkin ya, Oh iya dugaan. iya, mungkin Mas. Pak Farid, izin dong, gue mau di kepala kantor. 5 menit aja. Boleh ngapain? Buat tanda tangan surat, Pak. Iya, Dugaannya, teman-teman ya. dugaannya seperti itu Mas. Oke, jadi KKP ini salah dalam hal tahunnya salah, Hmm, tanda tangannya juga salah. betul Mas. Kalau tanda tangan salah udah batal, Pak. Langsung batal ini. Langsung batal Mas ya? Loh, Bapak tanda tangan, tapi suratnya bukan 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 Bapak punya, kan nggak boleh. Iya, betul Mas. Cacat kewenangan Mas. Heeh. Pak, Bapak tahu nggak tanda tangan ini tanda tangannya Pak Agus atau tanda tangannya Pak Farid? Ini tandanya Pak Agus Mas. Udah cacat lah, Pak. Cacat Heeh. ini. Ini Mas ya, Ini ini kita ini lihat. batal. Surat ini sudah batal demi hukum, Pak. Nah, ini Mas, ini kan sama Mas, tandanya Pak Agus Oh, Mulyono Mas. sama. Oke. Nah, di Berarti kan sini Pak Farid tidak pernah menandatangani surat ini ya? enggak Mas. Ini KKP, Pak ya? Ini Mas, berita acara ketidakadilan wajib pajak Mas. Oh, berita Kan, acaranya. itu Waduh. masalah. Berarti kan tidak ada berita acara kalau gitu. Iya, tidak ada berita acara Mas. Ya udah, kalau gitu Bapak mesti bikin satu dalil lagi bahwa tidak ada Oke, berita acara pembahasan akhir tersebut, oke, ya, 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 karena yang tanda tangan nggak berwenang. ya, siap Mas. Sedangkan di poin 16 ini adalah Bapak mendalilkan bahwa seolah-olah dia melakukan pemeriksaan 2018 tanpa kewenangan gitu ya? Ya, betul. Yang ini karena itu Mas, karena dari KKP ternyata yang diperiksa adalah masa pajak 2015. Makanya kan nggak nyambung Mas. Kami diperiksa 2019, makanya kami minta KKP-nya kan nggak diberikan Mas. Mungkin karena Kalau dia membalas bahwa tulisan itu salah, yang betul bukan 18 tetapi 2019, berarti kan KKP-nya batal. ya betul Mas. Kalau dia bilang KKP-nya itu betul 2018, maka tidak ada kewenangan. Ya, Jadi dia maju kena, mundur kena. betul Mas. Cuma kan mereka ngomongnya salah ketik gitu aja Mas. Enggak, salah ketik kan masih dibuktikan. Siapa yang ngetik? Iya, betul. Siapa yang ngetik? Masih jelas kapan mengetiknya. Gitu loh. Ada berita acara salah mengetik nggak? Nah, ini Mas. Gini Masa loh Pak, pajak. gini. Oh, gitu Mas ya. Kalau Nggak ada Mas. kalau kita buka faktur pajak salah, Mm. kita mesti betulkan. Betul, betul Mas. Ya kan? Kalau kita bikin faktur pajak itu salah, kita batalkan, mesti ada berita acara pembatalan faktur pajak. Betul Mas, betul. Pokoknya kalau wajib pajak salah, mesti ada dokumen gitu intinya pendukungnya. Iya, iya, iya. Lah, dia salah, dokumennya apa? Ada berita acara nggak? Nggak mau Mas, karena salah ketik gitu aja. Loh, siapa yang salah ketik? Berita acaranya mana? Salah ketiknya, buktinya dong. Wah, nggak bisa, kacau. Oke. Oke. Jadi intinya eh, semakin banyak kebingungan. Kali ini dia meriksanya 2018, eh, tetapi tidak ada kemenangan gitu ya. Betul Mas, betul Mas. Oke, siap, mantap Pak. Ini nanti akan dijawab oleh diduga oknum tersebut ya di pengadilan dan dia harus Iya, menjawab ya. Kita akan kejar hal seperti ini. Jangan sampai wajib pajak itu salah disalah-salahin, tetapi ketika mereka yang salah, dia tinggal bilang salah ketik. Enak bener. betul Negara ini Mas. punya mbah lu gitu ya. Enak Betul Mas. bener. Salah tinggal ngomong salah ketik. Enak bener dia ya. Gile kali ya. Kalau kita salah, waduh susah Mas. Kalau kita salah koleksi fiskal, Pak. Iya. Oke, lanjut. Yang besok apa nih, Pak? Ini ke-17, ini Mas, tergugat telah mengarahkan penggugat untuk melakukan upaya tindak pidana korupsi melalui pihak yang diduga mempunyai hubungan kepentingan dengan tergugat. Oke, ini yang Heeh, ngomong-ngomong bermiliar-miliar kemarin ya, heeh. diduga oknum konsultan pajak, Pak ya. Betul Mas. Heeh. Kita Nanti nggak tahu. yang di episode ini mungkin nanti kalau bisa Mas saya share audio Mas. Heeh.
Oke, siap Pak. Nah, Siap, Mbak, kita share audionya ya. karena saat di persidangan, menurut majelis bahwa mereka kalau mau memutar audio harus dicek dulu nih asli apa enggak. Nah ini nanti kita putar aja, dan nanti terserah nanti digunakan majelis atau tidak itu Mas. Oke, siap Pak. Oke Pak, Ya, kita ketemu lagi di video berikutnya. Thank you Pak oke Lito. siap Mas Awan.